tilu, dua, hiji. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Baraya Soksi. Pagi. Selamat datang di edisi spesial PSM Podcast Suara Matraman. Saya Melani, hari ini ditemani oleh Kang Kang Yot. Kang Iot Mintaraga, Kang Yot Bintaraga, Ketua Detidar Soksi, Jawa Barat. Jawa Barat. Istimewa sekali loh hari ini. Biasanya kita bikin acara PSM ini di dalam ruangan indoor, tapi hari ini khusus kita ada di Kampung Stamplak, Desa Indragiri, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Spesial sekali, sebuah desa wisata yang sedang ditata, sedang dipromosikan untuk menjadi populer di Indonesia. Kita ngobrol sama Mang Yod. Kebetulan nih, Mang Yod sedang merancang ada perundang-undangan, kebijakan dan sebagainya mengenai desa wisata. Seperti apa sih Mang desa wisata itu? Ya, gini ya. Desa wisata itu mulai populer sekarang. Baru beberapa tahun. Ya, dulu namanya bukan desa wisata. Apa tuh namanya? Dulu waktu saya masih kerja di Departemen Parpostel itu ada yang disebut Mandala Wisata. Di kawasan Bandung itu ada dua Mandala Wisata dulu. Satu di Pasir Jambu, Ciwidey, yang satu di Ujung Berung. Nah, Ujung Berung, Cisurupan apalah gitu, yang di Ujung Berung aja, itu, di Desa Pasangrahan, di Kota Bandung dulu. Nah, sekarang yang namanya desa pariwisata itu sudah mulai berkembang. Kenapa? Karena ternyata banyak desa di Indonesia, termasuk di Jawa Barat tuh, yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan, memiliki nilai ekonomis di sektor pariwisata. Nah, jadi kehadiran desa wisata itu bagaimana desa mampu memberikan nilai tambah terhadap kehidupan ekonomi masyarakat desa dan sekitarnya lebih baik lagi. Ada desa yang potensinya seperti di sini nih. Ini apa itu? Perkebunan ya. Ada perkebunan teh, saya lihat ada kopi, ada bukit-bukit dengan pohon-pohon jamuju apa. Dan hutan langka dan saya kira ini konservasi lah gitu. Sesuatu yang punya nilai bagus karena memang udaranya kan luar biasa bagus, pemandangannya bagus. Ada juga desa yang memiliki potensi budaya, ada juga desa yang memiliki berbagai kegiatan yang bersifat edukasi. Di Jawa Barat itu ada 100 desa wisata. Banyak ya. Dan ada beberapa desa yang memang sudah menjadi kategori baik di tingkat nasional. Tapi kita ingin memanfaatkan desa-desa di Jawa Barat lebih baik lagi. Persoalannya sekarang, apakah desa-desa itu sudah memenuhi syarat sebagai sebuah desa wisata? Nah, karena kalau di sini lah di sini kita punya perkebunan, ya. Lalu untuk mencapai ke perkebunan itu akses jalannya gimana? Udah bagus belum? Infrastruktur. Terus tentang air bersihnya bagaimana? Karena setiap orang yang berkunjung pastilah memerlukan air bersih, ada kebutuhan sanitasi. Terus bagaimana tentang penerangan listriknya, masuk ke situ juga merasa aman dan lain sebagainya. Bahkan tentu saja sekarang ditambahkan dengan jaringan internet ya, karena sudah main digital sekarang itu. Tidak ada akses internet, kita Mati. Itu semua dipersyaratkan. Bagaimana nanti menjadi desa yang diminati oleh banyak orang untuk berkunjung.
semua orang yang datang ke desa itu kan pertama ya mereka tertarik ya apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasakan, dinikmati, dan apa yang bisa dilakukan berbagai ya, what to do, what to see, what to buy. Nah, jadi nanti setelah apa yang dilihat, apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa dibeli, kan ada oleh-oleh, cenderamata dan lain sebagainya. Kalau di sini kan potensinya ada teh, ada kopi dan lain sebagainya. Terus mungkin saja masyarakat yang datang ke situ itu ingin lebih lama tinggal. Di sini tadi ini ada homestay. Homestay-nya bagaimana? Memenuhi syarat enggak? Jangan-jangan masyarakat ingin tidur di sini, homestay-nya tidak memenuhi syarat. Harus bagaimana orang menjadi senang tinggal di situ. Itu semua harus dipenuhi gitu. Dan untuk itu maka kebetulan bukan Ketua Depidar Soksi Jawa Barat selaku anggota Pansus Jawa Barat. Dan kebetulan saya anggota Dewan, jadi saya juga dipercaya menjadi anggota Pansus untuk menyusun sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang desa wisata. Nah sekarang sedang dibahas di Pansus itu. Sedang dibahas, ya kita juga nanti definisi desa wisata itu seperti apa, karena kan kita harus mengatur pada undang-undang yang ada, karena kita lebih dulu mengenal desa dalam dunia pemerintahan. Apakah sama istilah desa wisata dengan desa pemerintahan? Tentu berbeda. Ya nanti dikeluarkan pengertian definisi khusus apa yang disebut desa wisata itu. Desa wisata itu memang bisa satu desa memiliki predikat desa wisata manakala sudah memenuhi persyaratan yang nanti akan kita bahas. Mungkin saja desa wisata itu terdiri dari beberapa desa yang ada pada satu wilayah kecamatan digabung. Mungkin saja ada desa wisata itu yang terdiri dari beberapa desa di antara kota kabupaten yang berdekatan. Nah, bahkan antar kota kabupaten masing-masing jadi satu lingkup yang sama. Bisa terjadi seperti itu, gitu. Jadi desa wisata itu tidak melulu disanang oleh satu desa saja. Jadi geografisnya bisa lebih luas lagi. Mungkin bisa karena tema yang sama gitu ya, kalau dia. Ya, karena begini, potensi desa itu kan ada kelebihan dan kekurangannya. Potensi di sini nggak cukup, tapi ada desa sebelah, ada potensi lain. Jadi kita combine, saling support sehingga menjadi sebuah wilayah yang menarik, desa wisata. Jadi ini yang punya kewenangan untuk menetapkan desa wisata itu siapa ini? Ya, gini. Sekarang berkembang, yang sudah ada sekarang beberapa desa di Jawa Barat ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah Bupati atau bupati. Pengelolaannya oleh siapa? Macam-macam sekarang. Kalau saya udah mengunjungi beberapa wilayah di Jawa Barat, saya udah ke Purwakarta, saya udah ke Cirebon, saya udah ke Tasik, saya udah ke Kabupaten Bandung, termasuk saya diajak main ke sini. Jadi pengelolaan desa wisata itu ada yang dikelola oleh desa, ada yang dikelola oleh kelompok sadar wisata, ada yang dikelola oleh BUMDes. Nah nanti siapa yang bisa diberikan izin pengelolaan, kita sedang merumuskan. Mungkin saja kalau sebuah desa wisata itu disandang terdiri dari beberapa desa, kan izinnya bukan dari kabupaten. Mestinya kalau menyangkut lebih dari satu kabupaten harus ditarik ke provinsi, kan gitu. Di Purwakarta itu ada aspirasi Pak Yot, desa wisata itu sudah dikelola oleh Pokdarwis saja, kelompok sadar wisata. Dulu kelompok sadar wisata itu tahun 70-an, 80-an namanya Kompopar itu kelompok apalah namanya ya. Pariwisata. Tapi itu kelompok masyarakat yang peduli terhadap pariwisata. Pokdarwis juga sama sekarang, kelompok sadar wisata. Nah, ada yang mengusulkan
Kalau di kami mah Pokdarus saja Pak Yod, tapi ada kata desa, oh di sini sudah ada BUMDes. BUMDes itu bagian dari usaha desa kan. Nanti ada divisi pariwisata, mungkin ada divisi apa lagi yang nanti kita rumuskan di dalam peraturan daerah itu, dan tentu kita akan memberikan ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi mengelola itu sepanjang dia punya memenuhi persyaratan lah gitu ya. Karena tentu pengelolaan wilayah, apalagi wilayah pariwisata kan dibutuhkan profesionalitas ya, Kang. Dan mengelola pariwisata itu harus ya keroyokan lah, harus terkoordinasikan dengan bidang-bidang lainnya ya. Saya kemarin melihat di Ciwidey, desa Pasanggerahan apa ya, itu satu desa di bidang agrikultur ya, pertanian, tapi diutamakan untuk edukasi. Sampai dikelola oleh BUMDes, sampai dia ada kebijakan bagaimana membangun sumber daya manusia yang ada di desa itu bisa mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dan dibiayai oleh desa BUMDes. Hebat, luar biasa. Dan itu sudah banyak sarjana. Jika lulus mereka nggak boleh, ada MOU, nggak boleh bekerja di luar desa kecuali selain di desa itu. Harus pulang membangun desanya sendiri. Hebat. Ini dalam rangka juga tentu menuju desa mandiri ya. Memang di Pasir Jambu ya kalau nggak salah, itu luar biasa. Saya kemarin baru di situ. Ada lagi di Purwakarta. Di Purwakarta itu ada satu desa punya kawasan kampung yang memiliki sekitar 40 homestay. Dalam satu kampung? Dalam satu kampung dibangun sendiri, disediakan sendiri, baguslah rumahnya. Jadi desain arsitekturnya, konstruksi rumahnya, siapapun bisa menginap di situ. Dan di situ juga punya berbagai macam seni budaya. Nah, ini juga disebut sebagai salah satu point of interest di desa itu. Tapi bukan hanya itu, di tempat lainnya ada tempat permainan anak-anak, ada peninggalan sejarah yang lain. Jadi digabung disebut desa wisata. Jadi tidak hanya mengandalkan satu jenis, misalnya wisata alam saja, tapi ada wisata budaya, wisata sejarah, bahkan wisata edukasi ya, Mang Yedi. Super sekali. Yes. Oke, terima kasih. Baraya Soksi, penasaran nggak pengen berkunjung ke desa-desa wisata di Jawa Barat? Tadi kata Kang Yod ada 100 loh. Itu kalau satu minggu mengunjungi satu, belum tentu habis dalam 1 tahun. Kita akan kembali lagi setelah break. Terima kasih. Kembali lagi bersama PSM Podcast Suara Matraman. Masih bersama Mang Yod. Kita ngobrol lagi tentang desa wisata ya. Mang Yod, sebetulnya pembagian tugasnya gimana sih? Ini yang ngurusin desa wisata, tugasnya pemerintah pusat, daerah atau kabupaten itu? Jadi urusan desa wisata itu tentu mengikuti kewenangan-kewenangan pemerintahan. Jadi dalam pemerintahan itu begini, kita punya yang disebut daerah otonom. Jadi sebagian urusan pemerintahan itu dari pusat diserahkan ke provinsi. Itu prinsipnya. Atau dari pemerintah pusat diserahkan ke kota kabupaten. Jadi ada pendelegasian sesuai dengan otonomi. Penyerahan. Betul. Ya. Ada juga dari pusat diserahkan ke provinsi, lalu provinsi menyerahkan sebagian ke kota kabupaten. Jadi penyerahan, bukan pendelegasian, penyerahan. Karena ini menyangkut kewenangan. Jadi lamun kalau nanti jadi ke bahasa Sundanya. Tesawios itu. Jadi lamun geus diserahkan ke kota kabupaten mah sudah itu urusan rumah tangga sendiri. Jadi kalau sudah diserahkan ke provinsi, provinsi mengatur urusan rumah tangga sendiri. Kalau sudah diserahkan ke kota kabupaten, mengatur urusan rumah tangga kabupaten. Nah, jadi
pengurusannya itu diatur oleh seperti apa penyerahan kewenangan ini. Nah, Apa bisa saja yang diserahkan itu ya? bisa oleh provinsi, bisa oleh kota kabupaten. Apa saja ya kami sedang merumuskan itu nanti, kan badannya belum jadi gitu. Semangat. Tapi tentu ada pembagian. Apa yang menjadi urusan provinsi, apa yang menjadi urusan kabupaten. Inilah provinsi sebaiknya, ini pendapat itu bertitik tumpu kepada kebijakan perencanaan, mengarahkan. Karena apa? Karena potensi kan ada di daerah, ada di kota kabupaten, dan di kota kabupaten juga bukan di pemerintah daerah saja. Ini kan ada di Kabupaten Bandung ya. Apa itu? Kabupaten. Apa itu namanya tuh? Perkebunan, terus hutan. Tapi pemiliknya bukan Kabupaten Bandung, pemiliknya pasti PTP, pasti Perhutani dan lain sebagainya. Jadi nanti ada kolaborasi di daerah juga. Tapi kita ingin memiliki standarisasi sebuah desa pariwisata yang memenuhi persyaratan. Makanya provinsi nanti akan ada kewenangannya di bidang perencanaannya. Jadi harus seperti ini. Yang melaksanakannya kota kabupaten. Tidak di kota kabupaten, urusan perkebunan ya nanti orang perkebunan, urusan perhutani nanti orang perhutani. Gitu. Iya, Mang Yod, saya juga sering dengar katanya urusan lintas departemen bahkan lintas perusahaan ya. Karena kan kalau tani itu urusannya beda lagi gitu. Katanya itu sering menjadi masalah dalam pengurusan sebuah desa wisata. Ya, makanya kita ingin mengatur supaya ini tidak menjadi tidak bagus ya. Jadi kalau aturannya, tapi aturan ini kalau dibuat malah semakin tidak teratur, tidak begitu ya. Jadi nanti aturan ini dibuat semakin membuat kejelasan bagi siapapun yang akan ikut berpartisipasi mau. Ada landasannya. Karena apa? Karena jika ini sudah terbangun, dampak daripada pengembangan desa wisata itu sangat luar biasa untuk kepentingan rakyat. Dunia pariwisata itu sangat memberikan multiplier effect. Jadi efek ganda terhadap kehidupan ekonomi. Contoh, kita kan sekarang ada di Kampung Stamplat ya. Desa apa tuh? Desa Indragiri. Kecamatan apa tuh? Ranca Bali. Datang ke sini kita bawa beras sendiri enggak? Tentu saja enggak. Enggak kan? Bawa telur sendiri enggak? Tentu saja. Nah, ibu enggak bawa telur, saya bawa telur. Aduh. Nah, terus rajin Bapak. Tapi tetap biasa dikantonkan. Terus pasti kita memerlukan itu kan. Nah, jadi setiap orang yang akan datang ke desa itu memerlukan pelayanan nanti. Perlu akomodasi, perlu makan, perlu minum. Nah, artinya perlu pelayanan. Betul. Nah, itu disiapkan oleh masyarakat setempat itu. Ya. Jadi ada efek ekonomis. Ada ekonomis. Di situ juga kan pasti akan membuka kesempatan kerja bagi daerahnya setempat itu. Betul. Pada akhirnya dari rangkaian itu akan meningkatkan kemampuan pendapat, meningkatkan pendapatan, tingkat pendapatan. Selanjutnya akan meningkat kemampuan daya beli. Dan jika orang sudah meningkat daya belinya, maka orang bisa berbuat banyak, bisa menyekolahkan anak, bisa berobat kesehatan, bisa leisure time, bisa melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa kalau pariwisata itu udah berkembang. Pariwisata itu takutnya cuma satu, sama resesi. Pariwisata itu tidak pernah takut sama resesi, tidak. Takutnya bertahan, takutnya sama apa? Sama wabah. Iya. Ya, dulu 50 tahun saya pernah punya dosen bilang begini, tahu nggak itu? Pariwisata itu akan hancur manakala di negara itu berjangkit sebuah wabah. Dan itu terbukti. Dulu 50 tahun yang lalu, dulu malaria yang paling ditakuti, betul nggak? Sekarang setelah 5 tahun tuh dosen saya ngomong gitu, kejadian juga. Sekarang apa? Ya.
COVID-19. Dan itu tidak hanya melanda Indonesia ya, tapi seluruh dunia. Semua, Bali saja yang katanya luar biasa, sedih saya. Rumah makan tuh kosong semua. Betul nggak? Dan orang menjadi bingung juga. Sudahlah, mudah-mudahan wabah ini ke depan tidak terjadi kembali. Tapi kalau terjadi ini juga berkepanjangan, saya khawatir. Dan itu sangat berdampak luar biasa. Penginapan, hotel. Efek dominonya kemana-mana ya Pak? Iya, kalau hotel cuma 15% isinya hancur lah itu. Sudah banyak yang dilelang juga. Iya, kan itu paling tidak hotel itu paling jelek harus 30-40%. Kalau hotel sudah room okupansinya 51 udah mulai ada keuntungan. Tapi kalau dia mau berjalan secara normal 30-40. Sekarang itu kan 10-15% mau apa? Sehingga banyak PHK. Bahaya kan? Betul. Ya kan gitulah. Jadi sangat memberikan kesempatan, peluang untuk kerja, berusaha, meningkatkan pendapatan, menaikkan daya beli. Dan orang pasti pada akhirnya insya Allah akan sejahtera. Nah sekarang kan kita sudah hampir 2 tahun ya Mang melewati masa pandemi ya. Diharapkan tentu saja kemunculan desa-desa wisata ini bisa menjadi pendongkrak ekonomi dari desa tentu saja ya Mang. Sangat. Tapi ada dampak buruk nggak sih? Apa? Dari ketika sebuah desa dikembangkan menjadi sebuah desa yang terbuka untuk orang luar, ada dampak buruk nggak Mang yang selama ini mungkin pernah diamati? Ya banyak. Keterbukaan ya. Tapi ya banyak cara juga. Ya. Jadi ya kita harus memahami dulu gitu. Dan kita harus memberi edukasi kepada masyarakat. Jadi cek urang Sunda makan kalau berkembang pariwisata pasti sentuhan budaya, komunikasi dan lain sebagainya itu jangan sampai cek urang Sunda, cek urang Dema entong eleh jati kasilih kujunti kan gitu. Leres pisan. Kan gitu. Iya, terima kasih banyak sudah bergabung hari ini di Kampung Stamplat. Teman-teman jangan kemana-mana ya, Baraya Soksi. Setelah ini ada Kepala Dusun Kampung Stamplat yang akan bergabung bersama kita ngobrol. Sekali lagi terima kasih Mang ya sudah bersedia bergabung. Semoga desa wisata yang lain di Jawa Barat bisa semakin keren lagi. Saya doakan bisa menyelesaikan tugas ini. Mudah-mudahan menjadi rujukan, pijakan, pedoman bagi semua para penyelenggara pemerintahan pembangunan termasuk masyarakat, sehingga dunia pariwisata melalui pengembangan desa wisata di Jawa Barat semakin menambah daya tarik pariwisata Jawa Barat, dan semakin banyak orang datang ke Jawa Barat, semakin banyak mereka mengeluarkan uangnya, semakin lama mereka tinggal sehingga Jawa Barat menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama bagi turis-turis mancanegara maupun Nusantara. Amin. Doakan saja ya. Amin. Amin. Hatur nuhun. Semoga lancar perumusan undang-undangnya dan kita akan bisa segera melihat desa-desa wisata di Jawa Barat yang semakin keren dan maju. Kita kembali setelah break. Baraya Soksi, kita kembali lagi di PSM, Podcast Suara Matraman. Kali ini tamu saya, sebetulnya bukan tamu, saya yang tamu di sini. Ada Kang Dede Komarudin, Kepala Dusun Kampung Stamplat. Apa kabar Akang? Alhamdulillah baik. Punten nih dari kemarin direcokin, diramekan. Enggak, saya senang sekali kedatangan Mitra Sukses ke sini sama teman semua. Alhamdulillah, kita bisa silaturahmi walaupun masih masa pandemi. Gitu. Tapi alhamdulillah sini juga udah hijau. Sudah hijau ya, insya Allah. Kami juga insya Allah tidak sedang mengidap COVID. Siap. Ini sejak kapan Kang Kampung Stamplat ini jadi desa wisata? Ini warga di sini terinspirasi dari tahun kemarin 2020 pas ada pandemi ya, COVID. Ketika pandemi justru. Biasa kan warga di sini setiap mau 17 Agustus itu ada kegiatan tradisional kearifan lokal. Hajat Jeruan katanya, doa bersama Hajat Jeruan. Warga di sini semua dari masing-masing rumah bawa nasi tumpeng.
di sini bersama berdoa. Sanyiru ewang gitu. Gitu, Oke. bersama berdoa. Di sana bersekambara. Kebetulan waktu itu ada sahabat desa yang kesini. Pas besok kita biasa kan pas 17 Agustus itu ada kegiatan karnaval ke desa ya. Kita karnaval datang ke desa pasar itu, kita besok mau acara apa ya? Terinspirasi ada masukan dari sahabat, gimana kalau kita menata kampung aja besok, bersihin tanam bunga seperti ini. Dari itu yang muncul kita bersepakat untuk melestarikan hutan alam ya, menjaga kampung halaman dengan pola menjaga kebersihan. Kita tekadkan semua mempunyai rasa memiliki dan mencintai lingkungan sendiri. Itu kalau ada tamu ke sini, kasih apapun juga itu kita anggap sebagai bonus untuk kita semua, bukan untuk perorangan di sini, untuk kita semua. Alhamdulillah dari sana sedikit demi sedikit ada diagendakan setiap hari Jumat itu biasanya kita membenahi lingkungan gitu. Jadi tidak hanya membersihkan, tapi Iya, menata. Iya. juga sambil menata seperti ada kolam-kolam kecil itu. Ini tataan dari 2020 kemarin. 2020. belum Ya lama, kemarin ya. sahabat Baraya Soksi, kemarin saya memang baru pertama kali datang ke sini. Ketika datang, tentu saja disambut dengan kebun teh yang hijau seperti permadani itu. Lalu ketika kami masuk ke gerbang Kampung Stamplat, lalu ada sungai yang jernih, ada ikan-ikannya, itu luar biasa sekali. Itu ide siapa Kang dikasih ikan itu? Itu lucu sekali. Ya, itu ide-ide dari kita, tidak lepas dari sahabat desa juga. Dari sahabat desa, relawan yang ini gini. Di sini kan warga kesehariannya cuma ke kebun, bisa berkembang mencari rumput untuk sapi, untuk kambing gitu. Pas begitu ada sahabat desa ya kemotivasi gitu waktu itu. Oh ya Baraya Soksi, Kang Dede ini selain aparat desa sebagai kepala dusun, tapi sehari-hari bertani kopi ya Kang. Bertani kopi, ya. Dan beternak sapi. Berternak sapi di sini. Di sini ada kopi enak banget, kalian harus datang. Itu kopinya kopi jamuju. Kopi Kebetulan jamuju. ditanam di bawah tegakan pohon-pohon jamuju. Mungkin di Jawa Barat udah Langka tersebut ya? pohon langka. Sudah Ini langka endemik sekali ya? Indonesia asli. Pohon jamuju ini berkisaran hampir 5.000 pohon di sini. 5.000. Yang di Dan ini konservasi ya, nggak Iya, boleh ditebangin nggak tentu boleh. saja. Ini udah hutan lindung. Sudah hutan lindung. Status tidak lagi hutan produksi dari tahun 2002 lah, dari tahun 2002 kondisi hutannya udah hutan lindung. Hutan lindung. Kalau dari 2002 ke sana hutan produksi. Nah, sebagai desa wisata, ini kalau orang datang ke sini, potensinya apa aja? Bisa ngapain aja Kang di sini? Kalau yang udah biasa ke sini, pertama misalkan kalau datang dari kota ya ke sini, biasa sajian awal di sini pas dekambrinya itu misalkan kita makan bala-bala atau goreng pisang sama teh gelang. Terkenal di sini teh gelang. Teh ya? gelang Iya, ya. teh gelang. Kalian harus cobain teh gelang. Teh gelang, ya. Itu spesial banget. Tehnya digelang. Yang belum tahu nanti bisa lihat di video teasernya nanti akan diperlihatkan bagaimana cara bikin teh gelang. Iya, setiap itu bikin teh gelang. Kalau ada misalkan ada yang tamu yang nginep itu biasa kalau kita tamunya siapan untuk membuat teh gelang tradisional, kita siapkan warga di sini semua. Ininya ya, apa demonya Demonya, ya? demonya cara-caranya gimana, bisa langsung seduh langsung gitu di sana. Teh gelang itu sama kopi juga di sini masih pembuatannya sama juga. Masih tradisional, ya, Kang, ya. belum Di ada roastingnya yang tradisional. Iya gitu di sini. Kalau atraksi yang lain mungkin pas gitu malamnya ada kegiatan, misalkan makan malam sama warga, ada acara kesenian tradisional, pencaksilat, jaipongan untuk anak-anak gitu. Itu bisa bergabung sama kendang pencak. Nah, gitu. Bisa juga kita yang mau berlatih di sini boleh gitu. Di sini ada, cuman di sini belum fasilitasnya belum full gitu. Fasilitas belum maksimal. Belum ya, maksimal fasilitasnya. Jadi kalau ke sini kita bisa belajar roasting tradisional, roasting kopi, belajar bikin teh gelang, dan ya. tentu saja jalan-jalan di kebun teh. Jalan-jalan kebun teh, bisa ke atas ke sana, bisa main. Apa namanya itu kan? Itu Pamidangan Arjuna. Pamidangan Arjuna ya. Mungkin lah tahun depan di sana bisa dipakai camping ke sana. Bisa untuk ini apa camping ground? Ke sana itu camping ground bisa, itu kan kita sedang membenahi
perairan dulu gitu. Aliran Alirannya untuk toilet gitu ya, pasaran ya. Paling penting itu kan toilet di sana. Mungkin tahun depan udah selesai lah mungkin. Kita bisa hiking ke kebun kopi, lihat-lihat apa ada kopi luwak liar di sana, misalkan ke sungai gitu, main-mainnya bisa mancing, bisa main anak-anak di sini. Kalau anaknya bisa sonda, main apa kelereng, main karet, bisa gitu di sini. Jadi selain bisa trekking, jalan-jalan ke kebun teh, ke hutan Jamuju, ke kebun kopi, lihat luwak liar. Siapa tahu kalian mau coba kopi luwak liar juga. Terus tadi bisa mancing. Bisa mancing. Bisa mencoba permainan tradisional. Ada yang masih inget nggak caranya main kaleci? Kaleci ya, main kaleci. Saya waktu Kutik kecil itu main karet ya. main karet, sonda, Sonda ya. sebintrong, anak-anak di sini masih ini. Oke. Nanti setelah ini kita akan ngobrol, ada tamu tambahan lagi. Itu dari organisasi Sahabat Desa. Iya. Ada, setelah Sama Pak sesi Kades juga mungkin. sama Pak Kades, kalau sudah datang ya Pak Iya, Kades iya, ya, nanti siap. kita bisa ngobrol lagi. Nah, ada berapa orang sih Kang penduduk di Kampung Setamplat ini? Kalau penduduk di Kampung Sepak ini semuanya dari balita sampai lansia itu ada 88 jiwa. 88 jiwa. 29 kakak, dan bentuk bangunan ini bangunan ada rumah 23 rumah. 23 rumah. kalau Tapi sini. kalau ada tamu yang mau nginep gitu, tentu sudah tersedia ya Kang homestay-nya. Kalau untuk homestay saat ini baru rumah warga dulu. Rumah gitu, warga yang siap. Misalkan di sini udah warganya, misalkan yang mau rumah warga ini tapi mau dikosongin, mungkin warga yang satu ngungsi dulu ya. Ngungsi dulu, misalkan bersatu dulu dengan tetangga yang lain. Ini udah komitmennya udah. Komitmennya siap. seperti itu. Tapi itu istimewa loh Baraya Soksi. Kalau Baraya mau mencoba hidup di Kampung Setamplat yang benar-benar di Kampung Setamplat, bukan di hotel. Bukan di hotel. Nah, harusnya datang ke sini memang benar-benar merasakan suasana di Kampung Setamplat itu seperti apa sebagai warga lokal. Oke. Hatur nuhun Kang Hede. Siap, Kita sama-sama, akan ngobrol lanjutan nanti di sesi berikutnya. Didampingi juga sama teman-teman dari Sahabat Desa Sahabat ya. Desa ya, siap. Hatur nuhun. Kembali lagi setelah break. Kembali lagi di PSM Podcast Suara Matraman. Baraya Soksi, tamu saya yang ketiga sekarang ada Kang Fajar Wirawan dari organisasi Sahabat Desa. Dari namanya saja sudah ketahuan bahwa mereka ini bersahabat sekali dengan desa. Apa kabar Kang Fajar? Baik Ibu. Sudah berapa lama ini berkecimpung dalam pengembangan desa-desa wisata ini? Tidak hanya desa wisata ya? Sebenarnya sih kebanyakan desa wisata Kebanyakan sih, desa shelter wisata. aja sih. Mungkin diceritakan dulu deh, apa sih Sahabat Desa? Sebenarnya persamaan visi misi aja. Jadi kebentuk kesenangan aja sih. Dan basicnya mah main. Basicnya mah Iya. karena seneng jalan-jalan Seneng ya? jalan-jalan aja. Terus ketemu desa menarik, kita bentuk jadi shelter. Terus yang memang lokasi yang terpelosok, biasanya kita cari yang memang nggak pernah dilihat sama orang dulu. Dan juga Jadi yang secara lokasi biasanya remote ya, agak jauh gitu. Iya, dasarnya seperti itu. Terus gimana membentuk sebuah desa jadi punya atraksi, dan atraksinya itu sebenarnya bukan hanya alam, tapi dari kearifan lokalnya, dari warganya yang memang kita edukasi untuk bisa hospitality-nya sesuai sama harapan kalau desa wisata itu seperti itu yang kita bentuk. Oke. Jadi Baraya Soksi, Sahabat Desa ini adalah organisasi yang mendampingi desa-desa wisata. Ada berapa sekarang Kang di Jawa Barat? Belum banyak juga sih, ada beberapa saja yang Beberapa memang lagi saja? dalam tahap. Ada Terus 10? 15? kebanyakan di luar sih. Di luar. Pas di luar Jawa. Oh, di luar Jawa, di justru. Jawa malah ya. Oh, itu keren sekali. Tapi hanya berupa shelter-shelter. Pas kebetulan lagi pandemi kemarin, ya kita ketemu Desun ini, ya kita kembangin. Bulan dekat di Bandung. Itu seperti itu sih. Jadi tim dari Sahabat Desa ini mendampingi dusun-dusun atau kampung-kampung yang punya potensi ya Kang ya, Sebetulnya potensi itu wisata yang memungkinkan, alam, ya. potensi wisata budaya dan mendampingi mereka untuk mengembangkan diri, baik itu hospitality maupun tampilan mungkin ya. Sebenarnya itu sih. Lebih Bantu ke dress up. ngedandanin juga Kang. Betul, ke dress up ruang. Setelah nge-dress up ruang, baru ngedukasi warga. Oke. Seperti itu. Nah, kenapa desa? Kenapa Kampung Setamplat?
Kenapa? Ya karena memang lokasinya juga jauh Memang sebenarnya dari keren sih. mana ya. Emang keren. Secara visualnya, estetikanya udah dapat, tinggal di dress up sedikit aja. Terus penduduknya juga karena ramah kan ya. Ya, ramah Sebenarnya sekali. itu yang jadi atraksi sebetulnya. Jadi kita lebih cenderung ngebentuk atraksi itu adalah dari keramah tamahan penduduknya. Itu yang lebih Jadi utama. daya tarik utamanya Daya adalah tarik dari utamanya itu keramah sebenarnya dari tamahan. keramah tamahan. Kalau alam mah semua juga indah sih sebetulnya ya. Cuma dari situ gimana caranya membuat sebuah desa tidak jadi kota, tetap sebagai sebuah desa, terus mengangkat kearifan lokalnya, dan atraksinya itu sebetulnya kegiatan warga desanya, bukan Bukan diciptakan, ya. bukan Jadi dibuat-buat sebetulnya ya. atraksinya itu ya kehidupan warga desanya. Itu yang jadi pilihan kita sih biasanya itu. Jadi yang Bukan sebagai objek wisata, oke. tapi sebagai kawasan yang memiliki area warga apa ya, lebih ramah sama alam, lebih ramah sama tamu. Karena kalau kearifan lokal itu kan tamu itu dianggap sebagai sebuah rezeki, tapi bukan sebagai mata pencarian. Oke. Nah ini yang Itu sudut pandang tersendiri ya, nih. ya. Ya, ya. Jadi karena kalau kita takut juga kalau misalnya ngerubah warga jadi sebuah kawasan komersil. Ya. Nah, Tadi ya. saya sempat tanyakan itu ke Mang Yod. Ada dampak buruk tidak Nah, itu. ketika sebuah desa dibuka Ya. kepada wisatawan? Betul. Apakah kemudian mereka menjadi kota? Ya, itu mungkin itu. itu pernah terjadi nggak? Pernah. Pernah. Dan ini juga pasti akan terjadi karena ada transisi antara misi kita sih sebetulnya tetap mereka berperilaku sebagai petani, dan tamu juga dilibatkan untuk ngikutin kegiatannya masyarakat. Dan sudut pandangnya kalaupun ada penghasilan itu sebagai bonus, bukan sebagai penghasilan. Kalaupun penghasilan itu ya dari kegiatan mereka sebagai petani. Nah, ini konsepnya sebenarnya itu. Betul. Jadi kadang Itu kan sering alamiah kejadian. sekali ya. Harusnya memang tetap dipertahankan sealami mungkin, tidak kemudian jadi kosmetik. Betul. Dan tidak jadi sebuah merubah pola hidup dari desa malah jadi ke kota-kotaan, dari desa yang tadinya ramah malah jadi komersil. Nah ini yang kita selalu ngejaga supaya tidak seperti itu, karena dengan konsep desa wisata itu kearifan lokal yang diangkat, keramah tamahannya penduduk yang dijaga, terus aktivitas warganya yang selalu dibikin sealami mungkin, senatural mungkin, karena itu desa. Nah ini yang kadang jadi kendala ya. Itu dilematis kan. Sebenarnya dilematis, tapi satu sisi ya itu tugasnya sebetulnya mengkolaborasikan. Kita juga sih sebenarnya dengan sahabat desa kita kan berkolaborasi. Ada yang dari craft, ada yang dari dulu ada yang dari bisa mengajar, ada yang dari fotografi. Kita kolaborasikan, ada yang dari tour and travel, ada yang dari tour and travel. Kita berkolaborasi semua, membentuk, ngembangin gimana caranya ini desa jadi rame, tapi satu sisi mengedukasi warganya untuk tetap konsisten dengan karakter desa, baik fisik maupun psikis warga. Psikisnya. Ya, cuma hanya yang membedakan itu sebenarnya dress up-nya. Kalau yang dulu tidak dikunjungi sama tamu, sekarang dikunjungi sama tamu, tapi tamu larut sama kehidupan desa. Nah, seperti itu yang kita konsepkan sebetulnya. Jadi ketika menata baik itu fisik maupun mental, Betul. Kita tidak memberikan kosmetik, tapi Tidak memberikan kosmetik. menata kealamiannya. Menata itu ya. kealamannya tetap terjaga dan mengangkat potensi dari segi misalnya seperti ini kopi. Terutama produk-produk. Ya, yang mereka kan kopi yang tadinya hanya dari hanya jepret tani, saya coba edukasi, ini packaging yang menarik seperti ini. Dan ini saya coba edukasikan supaya dari hulu ke hilirnya seperti ini loh kalau kopi. Terus yang di sini ada cabai gendot, gimana nge-packing cabai gendot bisa dijual keluar tapi dengan packaging yang lebih menarik.
Makanya kemarin Bisa lebih awet juga mungkin ya. betul, minimal dari packagingnya kita coba yang lebih tapi tidak jadi modern gitu, tetap khasnya daerah, tapi mewakili lebih menarik aja. Seperti itu. Paling tidak itu kan peningkatan taraf ekonomi juga ya. Targetnya seperti itu. Kalau misalnya dulu mereka bisa menjual misalnya 1 Ya. kilo sehari Betul. dengan penataan dengan penataan packaging dan sebagainya bisa jadi 2 kilo atau 3 Betul. kilo gitu ya. Atau dengan simulasi seperti ini, rencananya itu yang tadinya mereka menanam sayuran, saya rubah tamu dari Jakarta atau dari mana-mana untuk ikut terlibat menanam sayuran. Ikut nanam. Jadi mereka repeat untuk 3 bulan. Kemudian dari kota kebanyakan juga pengen ngarapin, Iya, anak-anak karena udah kota- nggak punya kampung lagi. Anak-anak kota nggak Iya, tahu song-song itu apa. betul. Nah, saya mau coba dikolaborasikan seperti itu gitu. Jadi tapi bertahap karena kita kan bukan investor nih. Biasanya cepat perkembangannya. Kalau kita ya perlahan sampai, karena kalau terlalu cepat juga takutnya gitu. Ada Ngerubah. geger budaya nanti. Betul, ngerubah pola pikir masyarakat. Jadi lebih Jadi bertahan. tantangannya itu justru dengan mempertahankan keaslian ya, itu tantangannya. Harus seperti itu yang jadi tantangannya. Kalau kita mau mengubah total, gampang-gampang aja Gampang sebenarnya. saja. Oke, tinggal gelontorkan Bisa. uang kita ubah. Tapi kita kan mencoba gimana sih masyarakat ini jadi pelaku ya, bukan jadi penonton. Betul, Itu targetnya sih. betul. Oke. Jadi pelaku, terus ya bisa menambah nge-scale up ilmunya juga. Tapi tetap dengan kearifan lokal, warga desa ya warga desa. Ini ada selain melatih tentang packaging, ada pelatihan untuk marketingnya juga nggak, Kang? Marketing kemarin kesupport sama dari Maranatha kemarin tuh, mereka bikin e-commerce. Oh, Ada program di sini. melatih penduduk di sini untuk menjual langsung di e-commerce atau dijualkan di Baru e-commerce? tahap memperkenalkan tentang teknologi Oh. dengan Bahwa ada nih bisa Ya, jualan di sini. seperti itu. Tapi ya ini sih masih menyerap karena lagi berjalan juga sekarang di sini. Jadi masih berproses. Jadi dalam artian mungkin ya satu sisi sebagai edukasi ke warga yang memang dia berminat di dunia informatikanya ya, di dunia teknologinya. Siapa tahu ada hacker jenius dari sini. Harapnya sih hanya buat mengenalin aja ke warga. Betul, Karena sama aja sih sebenarnya kalaupun nanti dia bekerja atau sekolah ya dunianya kalau mereka menyenangi komputer atau apa ya seperti itu. Karena kan IT ya, seperti yang itu. kita tahu nih kan kadang teman-teman yang produsen, baik Iya. itu produsen kopi atau teh, biasanya memang punya kelemahan tentang akses pasar. Nah itu dia. Nah itu ada selama sahabat desa berkecimpung nih di pengembangan desa, ada bantuan nggak dari pemerintah atau dari Alhamdulillah sih yang tadinya dulu nggak pernah dilihat karena terpelosok, sekarang udah banyak yang ngelirik. sekarang Yang sudah pada mulai datang. disorot ya? Betul. Jadi udah alhamdulillah jadi mulai ngangkat. Sudah ada supportnya sekarang. Banyak yang support alhamdulillah. Tapi tetap sih mempertahankan kearifan lokalnya. Seperti bangunan-bangunan yang tadinya MCK-nya tidak layak sekarang jadi agak layak. Harapan saya sih itu juga sih. Tapi Dibuatkan sekarang ya. berarti dari Udah ada perubahan. pemerintah sudah ada perhatian ya. Banyak yang dari komunitas, banyak yang dari pemerintah juga. Banyak sih sekarang. Jadi banyak terlibat di sini dari komunitas-komunitas. Mereka tertarik di sini. Jadi ikut membantu. Tapi dengan konsep ya temanya sama dari kita. Oke. Seperti ini loh. Jadi Jadi tetap nggak- dijagain ya. betul. Oke. Intinya nggak ngerubah dari desa ya tetap desa gitu. Seperti itu ya. Itu Yang keren. lagi dikembangkan tuh. Karena komersialisasi area itu selalu punya dampak buruk, selalu Betul, punya sisi buruk betul. yang kita tidak bisa menutup mata. Betul. Tapi itu. kalau dijagain, insya Allah ya Itu. kita tetap pertahankan kearifan Betul. lokal ya. Itu yang selalu kita infokan ke warga. Kalau atraksi di dusun ini sebetulnya karena warganya. Kalau alamnya semua sama kok. Ya sebelah Tapi sana juga ada sama, kebun teh, betul, sebelah sana ada kebun betul. teh. Kenapa harus di kampung Stamplat Nah, gitu? itu karena memang ramah sih sebenarnya warganya. Terus ya itu yang jadi atraksinya sebetulnya. Jadi ketika orang datang pun mereka itu tidak melihat sesuatu yang artifisial sebetulnya ya. Sebenarnya itu Mereka merasakan kehidupan kampung yang sesungguhnya. kehidupan kampung yang justru harus yang memang itu yang jadi experience buat tamu tinggal di sini. Ini yang saya coba
ditransferkan ke tamu dan ke warga. Kalau warga itu ya sebagai pelaku, jadi bukan sebagai penonton. Makanya kalau malam ada atraksi, ada penyambutan ya dari warga semuanya dilibatkan. Dan untuk experience untuk tamu itu ada dari warga memperlakukan tamunya seperti apa. Seperti kebiasaan warga di sini pakai hawu. Nah, tamu dilibatkan ya seperti itu kehidupannya. Iya, betul. Karena yang diambil di sini experience-nya. Walaupun susahnya Ya nyalain itu, hawu. tapi itu yang jadi experience-nya Baik. buat tamu. Oke, Gitu. itu keren sekali Kang. Upaya untuk mempertahankan lokalitas Betul. dan originalitas Ya. dari kampung, itu keren sekali. Baraya Soksi, ini kopi luwak liar asli, di roastingnya ini roasting tradisional oleh Ma Mimin ya, saya lupa namanya. Maidoy. Maidoy oleh Maidoy. Ini masih asli banget. Ini teh gelang. Teh gelang ini dibikinnya juga manual, disangrai dan digelang biar keluar sari-sarinya sampai bisa kering seperti ini. Dan nanti hasilnya tehnya itu tidak terlalu pekat hitam gitu, tapi dia agak-agak hijau dan itu enak sekali. Ini teh ini kopi Jamuju. Kopinya ada aroma yang khas karena dia ditanam di sela-sela pohon jamuju. Pohon jamuju itu pohon langka, pohon purba kalau di daerah Sunda. Teman-teman harus merasakan sendiri. Akang, Betul. terima kasih banyak Sama-sama. sudah bisa bergabung di Oke. sesi podcast Siap. hari ini. Kita masih ada satu segmen lagi, Kepala Desa Indragiri. Bapaknya sudah datang, kita akan ngobrol setelah break berikut. Kembali lagi di PSM, Podcast Suara Matraman. Tadi sudah ada Mang Yod, sudah ada Bapak Kepala Dusun, sudah ada Kang Fajar, sekarang ada bersama saya Bapak Kepala Desa, Pak Agus Margono. Iya. Apa kabar Bapak? Baik, Teh. Sehat? Alhamdulillah. Kalau tiap hari jalan-jalan di kebun teh kayak gini, kayaknya insya Allah saya juga sehat Pak. Ya, banyak oksigen. Banyak oksigen, seger banget. Tidak perlu pakai tabung. Ya, seger Tinggal banget. ngambil ya. Apalagi Alhamdulillah. tadi saya sempat ke Pamidangan Arjuna, terus ke sungainya juga, Iya. luar biasa. Alhamdulillah. Jangan-jangan saya kurus Pak kalau di sini, tapi karena enak makan, wah Enak itu makan, tantangan enak tidur tersendiri. kalau di sini. Betul, Bapak. Selain Kampung Stamplat, ada berapa desa di sini? Dusun ya sebutannya? Kalau desa kita di Kecamatan Rimpul Ranca Bali ada 5 desa. 5 desa. Nah, yang pertama Lamenda, ada Patengan, ada Indragiri, ada Sukaresmi dan ada Cipelah. Itu desanya. Kalau Indragiri sendiri kita punya 4 dusun, Teh Menik, kita punya 4 dusun dan kebetulan ini masuknya dusun Stamplat, dusun keempat. Oh, Gitu. Stamplat itu Iya. keempat. Dusun pertama di Indragiri, dusun kedua Sinumbra, dusun ketiga Kanaan, dan Stamplat itu dusun 4. Ini dusun Ya. 4. Dusun 4 mereka punya 3 RW. 3 RW, sisanya RT. Ini tuh kampung Stamplat itu masuknya RT 4, RW 7 Ciparai gitu. Bapak, dengan Kampung Stamplat sekarang kan sudah jadi desa wisata Iya. ya. Infrastrukturnya sudah asik, penataannya sudah bagus. Bagaimana perencanaannya Pak ketika ini dimulai? Ada obrolan apa nih Bapak waktu itu dengan kepala dusun, dengan Ini sahabat desa? sebetulnya kita dimulai 2011 Teh Menik. 2019 kita memulai warga itu. Pada saat itu kita merencanakan lewat musrenbang desa itu bagaimana caranya desa Indragiri memiliki spot wisata gitu ceritanya. Sebetulnya yang pertama kita garap itu nyampai camping ground. Itu kita bekerja sama dengan pihak perhutani. Di tahun 2020 kita ngegarap, muncullah sahabat desa. Mereka bermain ke kampung Stamplat ke sini dan mereka melihat wah ini sebuah potensi katanya. Padahal kita yang sehari-hari di sini malah nggak tahu ini berpotensi atau tidak. Kalau kita lihat tiap hari mah asa biasa Asa nyopanya. biasa, pas dilihat wah kata Kang Haji Fajar dan rekan-rekan, oh ini harusnya begini. Nah dicoba lah. Kita ngumpulin warga dulu karena warga kita juga belum terbiasa Teh Menik belum terbiasa dengan tamu ya, dengan warga orang luar masuk ke kampung itu kan mereka jarang berinteraksi sebelumnya. Kita kumpulin Ada dulu, canggung ada mungkin ya. canggung, kararagok lah dan sebagainya.
disosialisasikan dulu di selama 2019 kita sosialisasi bahwa kampung ini tuh mau dijadikan salah satu destinasi wisata. Mereka kaget lah, naon jualin anak cek bahasa Sunda kudu kumaha, kumaha. Sedangkan kita semua juga bingung kan. Untung alhamdulillah kita kedatangan sahabat desa Kang Haji Pajar, Miss Leni dan Om Iweng yang pada waktu itu datang ngobrol-ngobrol, Pak Kades ini bisa menjadi sesuatu yang berharga katanya. Betul. Akhirnya setelah berembuk kita belum bisa mengeluarkan apa-apa dari situ. Kita hanya mengeluarkan tenaga saja, swadaya, beres-beres kampung minimal bersih dulu lah. Betul. Ya, setelah itu alhamdulillah di 2020 Stamplat berjalan ke camping ground, sudah mulai ada tamu yang camping ke sana, ini mulai ditata. Akhirnya malah jadi banyak kesini. Lebih banyak kesini daripada yang camping gitu ceritanya. Nah, dalam perancangan itu potensi yang paling unggul yang mau dikembangkan di sini apa, Pak? Di sini memang kita hanya menjual ketenangan lah istilahnya ya. Jadi wisatawan diharapkan main ke kampung Stamplat itu mereka bisa merasa tenang, bisa merasa nyaman. Jadi suasana Jadi kita menjual suasana dan interaksi mereka dengan warga gitu kan. Kadang-kadang kita juga melatih warga tuh tidak sebentar juga, mereka diajak nari, dilatih untuk apa ya, untuk akrab dengan orang luar itu memang luar biasa, susah. Itu memang sudah berlatih ya, Pak ya? Dilatih dulu Bu, dilatih dulu teknik. Ya, teman-teman Baraya Soksi tadi malam di sini di Kampung Stamplat ini ada pertunjukan kendang pencak dan itu menurut saya itu istimewa sekali. Kendangnya, gongnya, tarompah ya? Tarompetnya itu skill yang nggak main-main. Termasuk para pesilatnya juga yang jaipong, pencak tadi malam itu luar biasa sekali. Kalau Baraya Soksi nanti berkunjung ke Kampung Stamplat, usahakan untuk sempatkan untuk menyaksikan pertunjukan dari mereka. Itu mereka berlatih ya, Pak ya? Berlatih, kalau tidak berlatih susah. Itu kalau ada tamu yang ingin ikut belajar bisa nggak, Pak? Bisa ya? Itu salah satunya kita menjual itu. Kita tamu nanti diperkenankan, malahan ke depan selain pertunjukan yang di sini kita akan mengajak tamu metik teh. Jadi kita kan begitu masuk hamparan kebun teh nih. Betul. Jadi nanti wisatawan Mbak Menik misalkan nanti saya dandanin jadi kayak pemetik teh orang sini asli. Bajunya juga ganti, bawa ambul istilahnya ya. Bawa ambul. Yang keranjang bambu itu ya. Itu bawa ambul, metik teh nanti ke pabrik. Diantar juga ke pabrik tehnya, dilihatin proses pengelolaan teh itu seperti apa. Nanti keluar dikasih bingkisan teh. Jadi bisa ada pengalaman menjadi pemetik teh atau pengalaman menjadi karyawan lah, minimal karyawan PTPN. Bisa jadi petani sayur juga ya. Atau kopi tentu itu saja. Atraksi yang dijual sementara, yang disajikan sementara sampai di situ dulu. Jadi banyak sekali pengalaman yang bisa diperoleh tamu ketika mereka datang ke sini ya. Termasuk kalau mau jalan-jalan hiking ke atas sana bisa. Tadi saya nyobain Tigu Rusuk, Pak. Belum lagi kita ke depan sama perhutani juga bekerja sama, rencananya mau ngebendung air yang di depan, solokan biar nanti nantinya tamu itu bisa main ban persis kayak anak-anak di depan tadi. Iya, tapi lebih luas dan bisa dari atas ke bawah. Oh, jadi terus kayak sekitar tubing. 500 meter. Tubing ya. Kalau tubing kayaknya terlalu ekstrim. Pakai ban aja gitu, airnya tidak terlalu gimana. Iya. Kalau bahasa kita namanya lalayaran. Ya, lalayaran pakai perahu, Pak, naik layar. Pakai ban, kalau kita anak-anak di sini lalayaran pakai ban bekas dari atas tuh turun naik lagi gitu. Seru banget. Anak-anak saya bersenang-senang dari sejak kemarin, termasuk hari ini juga sempat Tigu Rusuk juga di kebun teh tadi, Tigu Rusuk waktu trekking tadi. Tapi seru, pengalamannya luar biasa. Baraya Soksi harus coba. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, Atur Mbak Menik. Terima kasih juga buat Soksi yang sudah hadir di Kampung Stamplat, Desa Indragiri. Terima kasih sudah menata kampung yang indah ini. Alhamdulillah. Kami senang sekali bisa berkunjung ke sini, bisa
ikut memperkenalkan Kampung Stamplat ke dunia luar. Semoga setelah ini tamunya banyak, Alhamdulillah. tapi keaslian dan kerama tamahannya tetap jempolan seperti sekarang. Insya Allah kami akan mempertahankan bangunannya seperti begini. Malah rencana ke depan kita juga akan memperbaiki beberapa rumah juga, karena ada juga yang berdonasi. Keren. Termasuk terima kasih juga buat Universitas Kristen Maranatha yang sudah menyumbangkan beberapa idenya, termasuk memperbaiki MCK, terus memberikan komputer untuk perpustakaan digital di wilayah sini. Terus yang terbaru ada dari Telkom University juga, mereka akan bekerja sama ikutan menata Kampung Stamplat. Karena memang nggak bisa kerja sendiri ya Pak ya. Kita harus karena, bergandengan ya, dengan banyak pihak saya ya. bergandengan dengan siapapun akhirnya Bu. Yang penting sama-sama mau mengembangkan. Ya, yang penting kita bekerja sama lah dengan baik. Sekali lagi hatur nuhun. Terima kasih Mbak Moni, sama-sama. Punten kagandengan. Siap. Baraya Saksi, podcast kita hari ini, episode spesial kita hari ini di Kampung Stamplat sudah berakhir. Kita akan jalan-jalan lagi nanti ke desa wisata yang lain, ke tujuan-tujuan wisata yang lain, atau bahkan ke perusahaan-perusahaan atau kampung-kampung yang lain. Sampai ketemu di episode PSM berikutnya. Sampai jumpa.